Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana politik memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita? Dan bagaimana isu-isu gender menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika politik yang mempengaruhi kita semua? Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu mengenai pentingnya pendidikan politik dalam memahami sistem politik dan proses demokrasi dalam suatu negara. Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memahami bagaimana cara berpartisipasi dalam proses politik, kemampuan masyarakat menyikapi isu-isu politik, memahami pentingnya relasi gender dalam politik menjadi faktor penting mengapa pendidikan politik perlu dilakukan. Seperti yang kita tahu bahwa gender ini merupakan atribut yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang terbentuk secara kultural. Dalam analisis sosial, gender mengacu pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki diharapkan kuat atau berani, tidak boleh menangis, dan perempuan diharapkan harus bersikap lemah, lembut. Atau perempuan yang pemberani cenderung dipandang aneh, karena konstruksi sosial membuat perempuan dipandang lemah dan laki-laki kuat. Maka dari itu, isu gender dalam pendidikan politik adalah mengenai pemahaman tentang peran dan hak politik perempuan, kesetaraan gender, dan ketidakadilan gender yang masih terjadi dalam dunia politik. Bicara mengenai kesetaraan gender berarti terkait relasi yang sejajar antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks persamaan perlakuan, akses, dan kesempatan, termasuk dalam dunia politik. Di Indonesia dapat dilihat bahwa isu kesetaraan gender ini menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih terus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Keterwakilan perempuan sebagai anggota DPR pada tahun 2014 hingga tahun 2019 masih belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Meski jumlahnya meningkat, jumlah kaum hawa yang terpilih untuk duduk sebagai wakil rakyat di DPR untuk periode tahun 2014 hingga tahun 2019 hanya sebanyak 118 orang atau 21% dari jumlah kursi DPR yang berjumlah 575. Undang-undang telah mencaratkan parpol peserta pemilu untuk mengalokasikan 30% calon legislatif untuk kaum perempuan. Berikut akan ditampilkan cerita mengenai isu kesetaraan gender di mana stereotip gender dan prasangka tentang kemampuan dan peran kepemimpinan perempuan dalam masyarakat yang masih dianggap remeh. Ya, aku ingin ngomong sesuatu. Ini kan sudah mau mendekati pemilu. Nah, di sini aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku ingin terjun ke dunia politik. Nah, di sini aku mau mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kan kamu tahu, Mama nggak suka kalau anak perempuan itu terjun ke dunia politik. Menurut Mama tuh, kalau anak perempuan cukup di rumah aja, mengurus keluarga. Aku ngerti kekhawatiran Mama, tapi kan zaman sekarang sudah berubah. Perempuan juga memiliki hak yang sama untuk berkontribusi di semua bidang. Nah, termasuk di bidang politik, Dengan terjunnya aku nanti ke politik, aku bisa membantu banyak orang dan membawa perubahan yang positif untuk masyarakat. Tapi politik itu keras, Nak. Ibu takut kalau kamu itu gak bisa menghadapinya. Nah, aku tahu tantangan itu ada, tapi aku yakin dengan dukungan Mama dan keluarga, aku bisa menghadapi itu semua. Ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang membawa suara perempuan yang lebih nyaring di panggung politik. Baiklah, Nak, kalau begitu Ibu mengerti dan Ibu bangga kalau kamu itu punya visi dan keberanian seperti itu. Baik, terima kasih, Emangnya beneran ya anak Ibu Putri itu mau nyalek?
Bener sih, aku denger kayak gitu. Padahal cewek loh. Iya, cewek nggak sih? Cewek itu satu di rumah aja nggak sih? Ngurus suami. Pagi ibu-ibu, dari mana nih? Bu Putri. Pagi juga, Bu. Iya nih, Bu. Kami habis dari warung beli gula. Gini nih, Bu. Saya dengar anak Ibu mau nyalek ya? Iya ya? Iya bu, mohon doa dan dukungannya ya. Tapi Bu, bukannya lebih baik kalau dia di rumah saja ya? Menurut saya nih, perempuan itu tidak seharusnya dia terjun ke dunia politik yang keras seperti itu. Awalnya saya juga sempat berpikir begitu, tapi dia meyakinkan saya bahwa perempuan juga memiliki kapasitas yang sama nih untuk berkontribusi dalam pembangunan negara melalui politik, Bu Ibu. Tapi kan Bu, mengurus rumah tangga dan juga keluarga itu kan sudah menjadi kewajiban kita sebagai perempuan. Nah, saran saya itu Bu, mending anak Ibu suruh di rumah aja, ngurus suami, ngurus anak atau apa kek, nggak usah terjun ke dunia politik. Nah iya tuh Bu, saya juga khawatir nanti dia nggak akan bisa menjalani keduanya dengan baik. Saya mengerti kekhawatiran ibu-ibu, tapi zaman kan sudah berubah, Bu. Banyak perempuan hebat di luar sana yang mampu menjalankan peran ganda dengan sukses. Nah, anak saya memiliki visi untuk perubahan yang baik, dan saya percaya dia bisa menjaga tanggung jawab dia dan profesional dalam pekerjaannya. Ada benarnya juga sih Bu. Ya sudah, semoga anak Ibu berhasil dan juga sukses membuktikan kalau perempuan itu bisa berkontribusi lebih banyak ya Bu. Amin ya ibu-ibu. Nah, terima kasih juga nih ibu-ibu sudah mendukung anak saya, dan juga mungkin berkat doa dan dukungan kita semua, anak saya bisa membawa perubahan yang lebih baik. Nah, dari cuplikan cerita tadi, dapat kita simpulkan bahwa gender dan sikap diskriminatif seringkali beranggapan bahwa politik adalah urusan laki-laki. Norma budaya yang mengarah pada peran tradisional gender yang menempatkan perempuan sebagai domestik, rumah tangga, dan anggapan bahwa perempuan kurang cocok untuk posisi kepemimpinan. Oleh sebab itu, untuk mengurangi ketimpangan gender dalam politik serta untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam panggung politik Indonesia, diperlukan adanya penguatan terhadap penegakan kuota gender, memberikan sanksi tegas terhadap partai politik yang melanggarnya, kemudian terkait pemberian sumber daya yang setara kepada calon perempuan seperti pendidikan politik, pembiayaan kampanye, pelatihan, dan program pendampingan, serta mendorong partisipasi perempuan dalam dunia politik, mempromosikan kesetaraan gender, dan menentang stereotip gender. Hal tersebut tentu dikarenakan keterlibatan perempuan dalam politik sangatlah penting, bukan hanya untuk mencapai kesetaraan gender semata, tetapi juga untuk mencapai keadilan dan demokrasi di Indonesia.